Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul Setelah lelah mencari alamat, Dinda menyandarkan punggungnya ke dinding angkot. Sore itu hujan turun begitu deras. Pak supir begitu pelan menginjak pedal gasnya. Bak menikmati hujan sore-sore. "Turun di mana, Ning?" "Halte Kangkung, Pak," jawab Dinda. "Ini mau kerja apa gimana?" "Saya dipindahkan kerjanya, Pak, jadi ke apartemen Reopark." "Yang itu ya?" tunjuk Pak supir. Dalam hati ia berkata, "Iya kali." Sebenarnya Dinda pun belum tahu yang mana apartemen Reopark itu. Tapi ia yakin setelah melihat simbol Reopark yang berdiri tegap. Hujan semakin deras. Dia berlari kencang mungkin agar tidak terlalu kehujanan. "Selamat sore, Pak. Saya mau bertemu dengan Mbak Nanda." Rupanya security itu bukan orang yang ramah. Dia hanya memandang Dinda dengan dingin dan menyuruhnya masuk hanya dengan isyarat. Lobi begitu sepi dan dingin. Rasanya sangat menusuk kulit. Hanya ada satu resepsionis yang tengah sibuk merapikan mejanya. "Permisi, Mbak, saya mau bertemu dengan Mbak Nanda. Dia kerja di Harum Laundry, lantai 10. Apakah Mbak sudah buat janji?" "Sudah. Apa saya boleh naik?" "Maaf, Mbak, harus ada kartu akses agar bisa naik." Dinda baru sadar kenapa nggak nelpon Nanda saja. Saat berniat menghubungi Nanda, Dinda terkejut. Loh, perasaan tadi masih 30% baterai HP-ku. Refleks dia mencari charger di dalam tas selempang. Ternyata dia tidak membawanya. Sedikit ragu-ragu, Dinda memberanikan diri untuk meminjam charger ke Mbak resepsionis. Rupanya Mbak cantik itu membawa dan memberi pinjamnya. "Duduk saja di sana," menunjuk ke kursi tunggu. Sekitar 5 menit Dinda menyalakan lagi handphonenya. Lagi-lagi dia dibuat heran. Lah, ini 30%. HP-ku error kah? Gara-gara kena air hujan. Tiba-tiba Nanda menelpon. "Din, lo di mana?" "Aku di lobi." "Lah, kenapa nggak ngabarin sih? Dari tadi gue teleponin lo nggak diangkat." "Hah? Telepon? Perasaan nggak ada yang nelpon. Bahkan handphonenya mati," ucapnya dalam hati. "Ya udah, tunggu ya, gue ke bawah nih." Dinda berniat mengembalikan charger yang sudah dia pinjam. Rupanya penjaganya sudah berganti.
Maaf mbak, saya mau mengembalikan charger. Nah, ini tadi saya pinjam sama temannya mbak. Wajah resepsionis itu terheran-heran. Siapa ya mbak? Kebetulan rekan kerja saya sedang libur hari ini. Hah? Tadi tuh dia ada di sini. Ini chargernya. Saya nggak bohong. Saya juga nggak bohong mbak. Resepsionis itu pun meyakinkan Dinda bahwa hari ini dia hanya jaga sendiri. Wah, udah akrab aja kalian. Nanda datang dengan senyum sumringah. Ini teman lu Nan? Iya, dia yang gantiin gue kerja di sini. Udah kenal emang. Dinda menggelengkan kepala. Ini Widya, resepsionis bawel kita. Dinda sembari menyodorkan tangan. Wajah Dinda dan Widya masih terlihat heran dan bertanya-tanya. Kenapa sih pada tegang gitu? Santai aja kali. Dinda lebih memilih diam. Widya pun sama. Dia tak menceritakan soal keanehan sore itu. Kerjaannya sama saja, Din. Cuman lu kadang suka disuruh antar baju bersihnya ke unit pelanggan atau jemput baju kotornya. Dinda bukan anak baru, jadi tidak susah untuk adaptasinya. Mulai besok lu kerja sendiri. Yang betah ya di sini. Gue kalau nggak disuruh pulang kampung sama orang tua nggak bakal resign. Iya, semoga ibu cepat sembuh ya Nan. Amin. Ibu lu gimana di kampung? Alhamdulillah udah bisa jalan sekarang. Dinda begitu menikmati pekerjaannya. Tak ada kata ngeluh karena bagaimanapun dia seorang tulang punggung keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu outlet. Dinda, sini masuk. Lu udah makan? Tanya Widya. Udah. Semakin hari mereka semakin akrab. Sudah tidak ada lagi kata canggung di antara mereka. Din, gue mau tanya sesuatu boleh? Iya, sok. Resepsionis yang lo lihat di lobi udah ketemu lagi sama lo? Belum. Chargernya masih ada di saya. Dinda mengeluarkan charger itu dari dalam tasnya. Ini mah chargernya Android. Udah lama. Kepalanya masih nyambung. Sekarang kan udah pada misah sama kepalanya. Tapi itu bisa kok dipakai. Iya bisa, cuman ini model lama Din. Kamu ketemu orangnya? Tanya Dinda penasaran. Nah ini yang mau gue tanya sama lo. Demi apapun Din, resepsionis di sini tuh cuma 2 orang. Gue sama Ratna doang, nggak ada yang lain. Dinda menanggapinya dengan santai. Rasanya dia udah tahu watak Widya yang jahil. Dih malah senyum lagi. Seriusan? Tanya aja sama Pak Jamal. Aku juga nggak bohong Widya. Aku lihat mbak itu dengan mata kepalaku sendiri. Apa jangan-jangan dia setan? Mana ada, serame gini Jakarta mana ada setan? Nggak tahu dia. Setan di sini lebih ngeri Din. Pembicaraan itu berakhir seiring berakhirnya jam makan siang Widya. Tak terasa hari begitu cepat berlalu. Sebentar lagi Dinda bersiap tutup. Dia menghitung semua pembukuan hari ini, mulai dari barang masuk, barang keluar,
Namun tiba-tiba, "Mbak, saya mau nyuci." Dinda terkejut setengah mati. Dia menghadapannya telah berdiri seorang perempuan yang selama ini dia cari. "Mbak, kapan masuknya? Saya nggak dengar pintu dibuka." Bicara dengan gagap. "Saya mau mencuci ini," menyodorkan bungkusan plastik hitam. Dinda masih tidak mengerti bagaimana bisa dia masuk tanpa terdengar suara pintu terbuka. "Masih bisa kan, Mbak?" Suaranya begitu datar dengan tatapan yang terlihat kosong. Iya, bisa." Tiba-tiba seseorang mengetuk dinding kaca sebelah kiri. Rupanya itu Sofian, teman Widya. "Kamu ngomong sama siapa?" "Hah?" Dinda mengisyaratkan pergi ke Sofian karena merasa tidak enak ada customer. Rasanya lemas sekujur tubuh Dinda mendapati perempuan itu sudah tidak ada. Lagi-lagi tanpa suara. "Dinda, kamu kenapa?" Sofian berlari menahan badan Dinda yang hampir roboh. Akhirnya Dinda pun tak sadarkan diri. Dinda dibaringkan di atas sofa ruangan kosong. Widya datang sembari membawa teh hangat di tangannya. "Dia kenapa, Vian? Bisa pingsan kayak gini?" "Nggak tahu, tapi sebelum pingsan dia kayak ngobrol sama orang padahal di sana tidak ada siapa-siapa." Seketika bulu kuduk Widya berdiri. Jangan-jangan dia lihat setan. Dia kayak anak indigo dah. Kalau bisa ngomong kayak gitu. Widya menceritakan soal resepsionis misterius yang pernah Dinda lihat di lobi. Sofian begitu serius mendengar semuanya. "Udah ah, gue takut, Wid. Lu tahu kan gue suka jaga malam di sini." "Ya elah lu, cowok juga masih kalah sama gua." Sofian memang berbeda dengan pria pada umumnya. Dia terlihat sedikit lemah lembut. Jika sudah ngobrol dengan Widya, sudah seperti ibu-ibu rempong. "Lu kemayu kayak gini tapi jadi kepala OB, nyogok berapa lu?" "Is, kalau ngomong suka bener." Hehehehe. Mereka tertawa terbahak-bahak. "Dengerin ya Mak Lampir, gua itu kerja di sini udah 10 tahun. Karyawan teladan gue. Lu baru lahir kali." 10 tahun berarti umur mereka terpaut jauh. Widya dan Dinda baru berusia 25 tahun. Ya walau termasuk tua. Bagi orang tua sudah sepantasnya gendong anak. Berarti umur lo 30 tahun, Sofian. Ih, pinter. Wah, aturan gue manggil lu bapak dong. Gak sopan gue sama orang tua. Ledek Widya. Sofian menolak dipanggil bapak karena dia tak merasa tua. Dia ingin terus terlihat muda. "Gue ngecek dulu ya, tungguin sini Dinda." Sofian pergi meninggalkan Widya seorang diri. Cukup lama Dinda pingsan. Rupanya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia melihat ke sekeliling, rasanya asing dengan tempat ini. Terlihat seorang perempuan yang tengah membelakanginya. Rambutnya terurai. Seketika Dinda merasakan lagi takut yang luar biasa. Siapa kau?" Dinda, akhirnya udah sadar. Minum dulu
tehnya keburu adem. Hanya hitungan detik teh manis hangat itu langsung habis. Buset, aus lu Din. Beberapa kali Dinda membuang nafas, seperti melepaskan beban. Lu kenapa bisa pingsan? Lapar lu? Dinda menggelengkan kepala. Karena masih terdiam, Widya menceritakan apa yang Sofyan ucapkan. Perempuan itu, dia ternyata bukan manusia, Wid. Tuh kan bener apa kata gue, dia itu Widya terdiam, baru ingat mereka masih di apartemen. Tidak enak membicarakan tuan rumah. Lu pulang kemana? Aku ngekos di jalan baru dekat Masjid Al-Ikhlas. Lah, sama. Kosan siapa, Din? Haji Hadang. Bukan, Bu Eni. Itu seberang gue. Pantesan gue tuh kayak enggak asing lihat muka lu, Din. Widya mengajaknya untuk cepat pulang dan menceritakan nanti di bus saja. Jalanan masih ramai, meski sudah hampir tengah malam. Aku gak enak sama Sofyan, belum bilang terima kasih. Gak apa-apa, besok aja, dia sibuk bagian jaga malam. Kepala juga harus jaga. Iya, gantian. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Tiba-tiba gerimis melanda. Dinda melihat seorang ibu tua yang duduk di atas trotoar. Dia terlihat begitu lusuh. Gerimis bisa membuatnya basah. Din, lu mau kemana? Aku mau ajak ibu itu berteduh. Kasian. Widya tetap menahan. Nggak usah, biarin aja. Ibu itu tiap hari duduk di situ. Dia orang gak waras. Tiba-tiba ibu tua itu berbalik, menatap Widya seperti mendengar ucapan Widya yang tidak sopan. Aduh, kok nengok? Dinda tak peduli. Dia berlari menghampiri dengan menggunakan payung lipatnya. Bu, ayo ke halte. Hujan. Hari ini ibu tua itu terus menatap ke arah balkon apartemen tempat Dinda bekerja. Bu, hari ini di mana? Saya tidak bisa lihat dia. Apapun yang dialami putriku, aku akan merasakannya. Kini ibu menangis. Begitu lirih membuat Dinda tersentuh. Dinda, ayo, ini bus terakhir, teriak Widya. Dinda berlari meninggalkan ibu itu bersama payungnya. Bus terakhir malam ini. Hanya ada beberapa orang yang naik. Dinda terkejut saat melihat ibu tua itu. Kini di belakangnya berdiri seorang perempuan dengan rambut yang menutup wajahnya. Kulitnya terlihat begitu pucat dan penuh darah. Seketika Dinda membuang pandangannya. Nafasnya pun terlihat tidak stabil. Kenapa, Din? Lu sakit? Asma? Di belakang ibu tadi ada sosok perempuan, Wid. Dia menghadap ke sini. Lu jangan bercanda, Din. Jam berapa ini? Sepanjang perjalanan Dinda menceritakan kejadian tadi. Cukup membuat bulu kudu Widya berdiri. Udah gue gak bisa tidur. Singkat cerita, mereka sampai lalu berpisah. Rupanya kosan mereka saling berseberangan. Baru sadar mereka sudah bertetangga selama ini. Pupu, kamu kenapa? Sembari mengelus-elus tubuh kucing kesayangannya yang terlihat gelisah.
Pandangannya terus ke arah jendela yang belum ditutup tirai. Lapar, itu makanan ada. Kamu aneh banget, Po. Udahlah, aku mau tidur ya. Alamak, kesiangan. Alarm kok nggak bunyi ya? Dinda menjalani hari itu begitu semerawut. Belum lagi pekerjaan yang begitu menumpuk sampai jam pulang tiba. Di sela-sela istirahatnya menunggu absen telepon outlet berdering. Halo, selamat malam. Dengan Harum Laundry, ada yang bisa dibantu? Oh bisa mbak, unit nomor berapa? 203 lantai 13. Baik, saya akan antarkan bajunya ya mbak, mohon ditunggu. Meski badan sudah begitu latih, mau bagaimana lagi? Inilah pekerjaannya. Lift lantai 13 terbuka. Sempat ragu karena keadaan begitu gelap dan pengap. Sangat berbeda jauh dengan lantai lainnya. Baunya pun apek seperti bangunan kosong yang tak berpenghuni. Ini benar lantai 13. Kok gelap ya? Niat hati ingin kembali lagi, namun pintu lift sudah tertutup. Dia hanya mengandalkan cahaya dari handphonenya. Tiba-tiba, ampun, lepaskan saya. Dari ujung lorong terlihat seseorang yang berjaket kupluk menyeret rambut perempuan yang teriak kesakitan. Rintihannya begitu menyayat hati. Dinda sibuk mencari tempat bersembunyi, tapi rasanya percuma. Sepertinya mereka tak bisa melihat Dinda. Mereka seperti terpisah dimensi. Dinda mengikuti kemana pria berjaket itu pergi. Dia menendang pintu yang bernomor 203. Jeritan demi jeritan menggema di seluruh bagian ruangan gelap ini untuk membungkam mulut perempuan malang itu. Kepalanya beberapa kali dihujani balok kayu sampai dia tak bersuara lagi. Dinda menutup mulut rapat-rapat. Dia terkulai lemas menyaksikan peristiwa berdarah itu. Dia pikir semua kejahatannya sudah berakhir, seperti anjing menikmati daging segarnya. Gadis malang itu disetubuinya begitu menggila. Dinda tak tahan lagi. Dia merangkak berusaha menjauh. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim, beberapa kali dia menelan ludah. Nafasnya seperti sudah lari maraton. Keringat dingin mengalir bak kehujanan. Mimpi aja itu. Kenapa begitu menakutkan? Karena tak kunjung tenang Dinda memilih mendirikan sholat malam karena dia terbangun pukul 2 dini hari. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu, tenangkanlah hati hamba, jauhkanlah hamba dari hal-hal buruk. Kenapa hamba ditunjukkan mimpi sekeji itu? Apa arti dari semua ini? Allah, jika dia ingin menyampaikan sesuatu, bantulah hamba untuk memahaminya. Amin. Seperti apakah kelanjutan cerita ini? Tunggu lanjutan kisah cerita ini di part 2. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.